Assalamualaikum Bu Dede, apa kabarnya Bu Dede? Waalaikumsalam Bu Opi. Alhamdulillah baik Bu Opi. Bu Opi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Dede baik. Maaf ya Bu kalau saya mengganggu waktu Ibu, boleh nggak Bu? Nih ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Oh, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya juga sudah selesai mengerjakan tugas saya. Iya, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Silahkan Bu Opi, apa yang mau Ibu bicarakan? Ya Bu, makasih. Mohon maaf ya Bu ya kalau mengganggu waktu Ibu. Oh, tidak mengganggu Bu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Kelihatannya sangat serius sekali nih Ibu nih. Iya Bu, akhir-akhir ini Eee, saya sedang dilanda keresahan, Bu, dan saya ingin mendapatkan solusinya dari keresahan yang sedang saya alami ini, makanya saya ingin bicara sama Ibu. Gitu. Baiklah Bu Opi, semoga dengan pertemuan kali ini, Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan Ibu, dan semoga saya juga bisa membantu Ibu. Iya, makasih, Bu. Coba Ibu ceritakan apa yang membuat Bu Opi resah saat ini? Begini, Bu Dede, kemarin saya, mendapat teguran dari kepala sekolah terkait kedisiplinan kinerja saya selama ini. Oh, ketidakdisiplinan yang bagaimana yang Bu Opi, hingga Ibu Opi itu mendapatkan teguran? Coba Bu Opi jelaskan detail peristiwanya, seperti apa? Jadi gini Bu, kemarin itu saya dipanggil, ke ruang kepala sekolah. Ya. Kemudian kepala sekolah menegur saya, atas keterlambatan saya akhir-akhir ini Bu. Padahal saya setiap kali datang terlambat itu pasti, minta izin ya walaupun hanya lewat WA gitu Bu. Oh, seperti itu. Lalu menurut Bu Opi, alasan apa yang membuat Bu Opi datang terlambat? Nah itu, saya juga, tentunya menjelaskan alasannya di WA tersebut Ya. ya. Jadi saya ini kan anak saya tahun ini masuk taman kanak-kanak ya, Bu, ya. Jadi setiap pagi kan otomatis saya harus menyiapkan, apa namanya, keperluannya, lalu mengantarkannya gitu, Bu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Opi, apakah Bu Opi melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Ya, saya sih menyadari, Bu, bahwa saya ini memang melanggar kedisiplinan, Bu. Karena setiap hari saya datang terlambat ke sekolah meskipun saya sudah izin gitu, Bu. Nah, betul sekali Bu Opi. Kalau datang terlambat sekali, 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas, punya perilaku tegas, namanya juga kepala sekolah ya Bu Opi ya. Iya Karena iya. beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, ya memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid kita. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Opi? Iya, betul sekali sih, Bu. Memang saya merasa kurang disiplin ya, eee, yang menjadi keresahan saya itu, jadi saya merasa tidak enak gitu, Bu, kepada kepala sekolah karena kan saya udah ditegur. Karena teguran tersebut, tapi ada rasa, saya itu tidak menerima gitu, Bu, karena saya terlambat juga punya alasannya gitu, Bu. Begitu. Berarti karena Bu Opi kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Opi ini ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Opi merasa resah karena teguran kepala sekolah tersebut ya. Dan kurang merasa menerima, sebabnya Bu Opi ada alasan ya di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Opi bagaimana dengan sikap Bu Opi tersebut? Ya, seharusnya sih memang saya, menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang, salah ya. Tapi kemarin, sedikit terbawa emosi gitu Bu, karena saya juga bingung, harus melakukan apa nih selanjutnya, gitu Bu.
Apa yang Bu Opi akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Opi? Eee, ya rencananya saya ingin menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk minta maaf, kemudian, eee, ya berbicaralah dengan santai supaya Iya. tidak ada kecanggungan dengan, beliau gitu. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu Opi tadi? Nah itu Bu, yang saya masih bingung Bu, bagaimana ya Bu saya, agar bisa disiplin, tapi anak-anak saya juga tidak terabaikan gitu Bu. Iya. Menurut Bu Opi, kekuatan apa yang Bu Opi miliki untuk mengatasi keduanya? Ya sebenarnya saya terbiasa kan bangun pagi ya, Bu, ya, eee, terus saya juga ada, kakak saya, ya saudara saya, yang bisa saya titipkan. Kebetulan juga anak kakak saya tersebut sekolahnya sama dengan anak saya, di TK yang sama. Nah, itu bagus, Bu. Solusi yang akan dilakukan Bu Opi sudah sangat luar biasa, Bu, untuk mengatasi masalah yang Bu Opi hadapi. Ya, alhamdulillah Bu, saya jadi sedikit lebih lega nih. Jujur tadinya saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini gitu, walaupun sudah terpikir tapi ketika sebelum bicara dengan Bu Dede saya masih bingung, takut ya. Nah, apalagi ini kan sudah berurusan dengan atasan ya Bu, jadi agak khawatir takutnya salah langkah gitu Bu. Iya. Syukurlah Bu Opi kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Opi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Opi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk mengenai hubungan saya dengan kepala sekolah, Ya, ya, saya akan mengutarakan permintaan maaf kepada beliau ya besok. Kemudian masalah kedisiplinan saya, ke depannya mungkin saya harus, datang lebih awal ke sekolah. iya. Jadi, lebih lebih diperhitungkan lagi waktunya ya. Namun sebelum itu saya juga harus ngobrol dulu dengan kakak saya terkait, masalah anak saya nih yang mau dititipkan Iya. kepada kakak saya itu, Bu. Itu ide yang bagus sekali Bu Opi. Semoga dapat segera terrealisasi ya Bu Opi ya. Dan Bu Opi juga dapat bekerja lagi dengan suasana hati yang tenang, ya yang nyaman tanpa dihantui rasa yang resah, tanpa dihantui keresahan tadi ya Bu Opi ya. Iya iya, amin. Alhamdulillah, Bu. Makasih banyak atas waktu Bu Dede sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, membantu saya mencari solusi. Sekarang, saya lebih lega gitu nih, beban pikiran saya lumayan berkurang ya. Eee, saya hanya bisa berdoa semoga saja kita bisa menjadi guru-guru yang, bisa memberikan teladan bagi Iya. murid-murid kita. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Opi. Amin. Ya, baik Bu Dede, sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Dede, maaf sudah ganggu waktunya. Assalamualaikum Bu Dede. Sama-sama Bu Opi. Waalaikumsalam.